semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini, walaupun menjelang siang ya. Saya pada materi kedua akan menyampaikan hasil inovasi pembelajaran yang sudah saya lakukan di sekolah dan juga tidak asing bagi Bapak Ibu guru semua. Nah, pada siang hari ini yang akan saya sampaikan yaitu tentang best practice ya, penggunaan media bermuatan AI dan ER berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran. Jadi media ini sudah sering kita dengar dan juga mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang pernah membuat medianya. Nah, biasanya Bigbook ini kan pada ini ya, pelajaran bahasa Indonesia. Tapi untuk inovasi pembelajarannya ini saya menggunakannya pada pembelajaran IPAS, materinya magnet. Dan unsur kebaruannya yaitu menggunakan AI, kecerdasan buatan dan juga ER untuk teknologinya dan berbasis kearifan lokal. Jadi saya mengangkat kearifan yang ada di daerah kita yaitu Gunung Semeru dan juga perkebunan apel. Nah, Bigbook ini bisa memberikan ruang bagi siswa kita. Jadi di sini tuh siswa akan menikmati cerita dan juga ilustrasi gambar dalam skala yang besar. Karakteristiknya di sini Bigbook ini mempunyai teks yang mudah dibaca karena teksnya ukurannya besar dan juga gambar yang menarik. Jadi saat membuat Bigbook nanti kita harus memperhatikan beberapa hal supaya bisa menarik perhatian siswa kita. Nah, kemudian fungsinya, Bigbook ini bisa membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga merangsang kreativitas dan kolaborasi siswa. Kemudian dengan menggunakan Bigbook, siswa ini akan merasakan keterlibatan emosional yang lebih besar karena dengan cerita dan juga karakter di dalam buku tersebut. Nah, manfaatnya yaitu penggunaan Bigbook ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi dengan media yang kita pakai dalam pembelajaran, maka siswa akan lebih aktif ya. Kemudian juga memfasilitasi pembelajaran visual. Nah, selain visual nanti di dalam dengan Bigbook ini juga bisa dengan interaktif. Nah, kemudian Bigbook dapat mendorong kolaborasi dan juga diskusi siswa. Nah, ini kebaruan yang ada pada Bigbook yang saya buat Bapak Ibu, yaitu bermuatan AI atau kecerdasan buatan. Jadi Bigbooknya ilustrasi gambarnya itu saya menggunakan gambar AI ya, dan juga menggunakan AR ya, augmented reality, yang kalau biasanya di screen itu gambarnya terlihat 3 dimensi. Tapi di sini saya tidak gambar yang di AR kan, tapi video pembelajaran, video materi magnet. Nah, kemudian keterbaruan lagi yaitu saya menggunakan mengangkat ya kearifan lokal di daerah kita, Kecamatan Poncokusumo. Nah, kemudian media Bigbook ini bisa menjadi solusi yang efektif ya, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Jadi fokusnya saya dalam meningkatkan hasil belajar kognitif saja. Nah, bagaimana pembuatannya? Nah, ini pembuatannya sangat mudah untuk diadopsi Bapak Ibu ya. Jadi dalam pembuatan Bigbook ini seperti aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan, kita bisa mendesain. Mungkin yang familiar di Bapak Ibu yang sering digunakan itu Canva ya.
Jadi nanti desainnya menggunakan Canva. Tapi sebelum itu kita membuat alur cerita dulu. Jadi dari halaman 1 atau storyboardnya ya Bapak Ibu, kita susun dulu ceritanya, alurnya bagaimana. Kita tentukan judulnya, kemudian mata pelajarannya apa, capaian pembelajarannya apa, kemudian materi pelajaran, tujuannya, dan juga alur ceritanya. Jadi kita buat mulai halaman 1, mulai cover dulu ya. Jadi mulai cover kita buat judulnya apa, ininya gimana. Jadi judulnya itu yang menarik, yang membuat siswa penasaran. Nah kemudian kita buat teksnya mulai halaman 1 sampai halaman yang kita tentukan ya, minimal 10 halaman. Kita buat teksnya dulu, kita urutkan tiap halaman. Nah setelah itu kita mengumpulkan konten gambar ilustrasinya Bapak Ibu. Jadi nanti saya membuat gambarnya tidak dengan Canva tapi dengan aplikasi Copilot, membuat AI-nya kecerdasan buatan ya. Jadi gambar ilustrasinya saya buat dengan Copilot. Dan kemudian konten videonya itu saya mengambil video dari YouTube, kemudian saya jadikan video 3D ya, AR-nya. Nah ini ya alur ceritanya kita buat dulu. Jadi kita matangkan dulu alur ceritanya. Nah ini judulnya Detektif Dio. Nah ini kan mengundang rasa penasaran siswa ya. Ada apa dengan Detektif Dio? Nah, kemudian setelah kita susun tadi, selanjutnya alur ceritanya. Nah, jadi mulai halaman 1 sampai selanjutnya kita buat teksnya dulu. Setelah kita susun, kita revisi, kita baca sudah pas apa belum, baru kita nanti beralih ke Canva. Nah, ini saya ada 13 halaman ya, mulai judul sampai halaman terakhir. Jadi yang ada alur ceritanya hanya 11 halaman. Dalam pembuatan buku ini kita desain dengan Canva. Jadi ini mudah untuk diadopsi Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuatnya, misalnya besok ini pembelajaran itu sehari kita bisa jadi karena kita dibantu oleh AI tadi. Kita tidak perlu mencari-cari gambar yang sesuai dengan teks kita. Kemudian kita browsing ya di Google, kadang itu tidak pas. Jadi mungkin kita menginginkan gambar siswa di kelas pada jam pulang sekolah itu kadang nggak ada ya, tidak sesuai, terus karakternya juga kurang pas mungkin. Jadi kita bisa dibantu oleh AI tadi. Kemudian kita pilih ukurannya di Canva itu ukuran A3 42 cm kali 29,7. Nah setelah kita membuat alur, kita membuat desain bukunya. Kemudian kita menyusun ilustrasi gambarnya ya. Seperti biasa kita tempelkan ya, kita kopikan teksnya di Canva, kemudian kita unggah gambar yang kita buat di Copilot tadi, kita masukkan ke Canva-nya dan disusun tiap halaman sesuai teksnya. Nah baru nanti jika desain sudah dirasa final Bapak Ibu, nah big book ini kita cetak dengan ukuran A3 ya. Bigbooknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi bigbook yang saya buat ini saya cetakkan ya. Jadi ini ukurannya A3, nah judulnya Detektif Dio. Walaupun ini materinya sifat-sifat magnet, tapi buku ini harus mengundang rasa penasaran siswa. Kita harus membuat judul yang menarik. Jadi judulnya tidak monoton seperti judul buku biasa, misalnya sifat-sifat magnet begitu Bapak Ibu. Jadi kita buat semenarik mungkin. Nah di sini ini juga AI ya, pakai Copilot sampulnya ini gambarnya. Jadi semua gambar di sini saya menggunakan AI supaya gambarnya itu nyambung. Jadi kita juga harus menuliskan nanti ya promptnya atau perintah di AI itu dengan spesifik dan lengkap. Halaman kedua ini tentang identifikasi cerita ya, mulai CP-nya, TP-nya itu kita sertakan di sini karena ini media pembelajaran yang membuat guru, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran di kelas kita. Dengan AI
mendekatkan siswa dengan kehidupan nyata. Jadi lebih mengenal materinya untuk siswa kita. Nah ini ya, jadi ini juga AI. Nah ini lereng Gunung Semeru, di sini ada perkampungan, ada sekolah. Nah kita padukan dengan teksnya, misalnya ini Dio tinggal di daerah lereng Gunung Semeru yang asri dan sejuk. Nah sebagai pembuka, nah ini kearifan lokalnya masuk. Nah kemudian di halaman kedua, nah di sini juga AI. Nah kita ingin gambar apa? Nah di sini karena teksnya tentang jam pulang sekolah ini ya, tentang jam pulang sekolah. Nah kita buat gambar yang memang benar-benar seperti nyata ya. Jadi ada siswa di kelas mengikuti pelajaran, jam pelajaran usai ada gurunya. Ini dari AI juga. Nah jadi integrasi AI ini menggunakan Copilot Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang sudah membuka laptopnya bisa dicoba ya. Dicari di jendela itu Copilot, kemudian nanti login. Nah ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikutinya ya dengan membuat AI yang mudah dari aplikasi Copilot. Ini ada ya di jendela, diketik Copilot ya. Kita memanfaatkan Microsoft. Nah di sini tinggal Bapak Ibu klik kemudian login. Nah saya sudah login. Nah kalau sudah, di sini kita ketikkan apa yang kita cari ya. Bapak Ibu ingin apa yang dicari, misalnya gambarnya. Mungkin Bapak Ibu pas rapat di sini bisa iseng-iseng ya, buatkan gambar 3 dimensi. Ya misalnya ini ya, buatkan gambar 3 dimensi tentang apa Bapak Ibu? Misalnya tentang ini ya, rapat operator tumbuhan misalnya ini ya, siswa memakai baju ada tengger ya. Kita tuliskan yang lengkap Bapak Ibu. Baju ada tengger, kemudian memakai apa namanya ini? Memakai uduk ya. Kita coba AI-nya seperti apa membuatkan yang kita inginkan. Kemudian memakai sepatu. Jadi yang lengkap Bapak Ibu harus sedetail mungkin. Kemudian setiap perintah kita beri koma ya. Ini namanya prompt atau perintah di AI-nya. Kemudian berjalan di dekat danau. Di gunung ya. Di lereng gunung. Kita coba apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak. Ternyata yang keluar ini ya, tidak tahu ini ya, atau udin. Nah kalau ini ya, ada 2 anak SD, pipinya
Bagaimana Bapak Ibu, sangat mudah ya untuk diadopsi ya. Iseng-iseng mungkin mencari gambar di Copilot, ingin gambar apa bisa dijawab. Nah selanjutnya integrasi AR-nya Bapak Ibu bisa dengan menggunakan Assemble Edu ya. Integrasi AR ya. Jadi di Big Book tadi tidak hanya cerita, tapi di situ ada materi tentang sifat-sifat magnet Bapak Ibu. Nah, untuk membuat augmented reality-nya supaya videonya terlihat 3 dimensi ya. Jadi saya menggunakan aplikasi namanya Assemble Edu ya. Dapat diketikkan ya di pencarian Bapak Ibu. Nah, di sini nanti siswa akan men-scan ya. Men-scan videonya itu supaya bisa terlihat 3 dimensi dengan aplikasi namanya Assemble Studio. Nanti bisa di-download di HP masing-masing siswa. Nah, karena sekarang kita guru masa ini ya semuanya berbasis teknologi, jadi siswa juga kita ajak untuk menggunakan handphonenya dalam pembelajaran. Nah, ini cara membuatnya bisa diketik ya, Assemble Edu Bapak Ibu. Ini membuat video 3 dimensinya di sini. Nah, ini kita klik ya. Kemudian login dulu Bapak Ibu. Ini free, jadi kita menggunakan email ya, belajar ID. Di situ free. Kita gunakan belajar ID ya. Kita pilih editor. Nah, kemudian buat proyek baru. Nah, kalau di sini hanya satu objeknya, kalau menggunakan yang default editor ini bisa beberapa objek kita gabungkan jadi satu. Nah, biasanya ini kendalanya berebut ini sinyal. Karena kalau banyak pengguna biasanya juga membutuhkan waktu yang agak lama Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita sudah muncul di sini kita klik. Nah, di sini kita upload ya gambar apa yang akan digunakan. Misalnya saya magnet ya. Jadi di sini diklik mencari magnet. Ya, disiapkan dulu gambarnya yang mau dimasukkan menjadi 3 dimensi. Nah, ini juga tergantung dari pengguna. Nah, di sini pastikan bintangnya 5 Bapak Ibu. Kalau belum 5 itu nanti kurang bagus ya. Jadi kalau di-scan tidak bisa langsung muncul. Kalau sudah kita upload. Nah, di sini berhasil tapi belum muncul di ini ya. Ini kalau cepat itu langsung muncul magnetnya di sini. Nanti kalau berhasil lagi baru kita publish. Nah, karena ini tergantung juga dengan ini ya, sinyalnya ya. Ini bisa kita publish, kita tambah-tambahkan langsung selesai. Nah, setelah jadi nanti siswa disuruh mendownload ya, namanya Assemble Studio. Nah, yang di-scan mana? Yang di-scan ini Bapak Ibu.
sifat-sifat magnet, yaitu tarik menarik dan tolak menolak. Di sini kalau Bapak Ibu arahkan, kalau sudah jenengan download Assemble Studio, jenengan scan, nanti akan muncul video sifat-sifat magnet Bapak Ibu. Ya, jadi yang dilihat itu adalah gambar yang akan di-scan. Nanti ini akan muncul videonya. Nah, kalau sudah, nah berbasis kearifan lokalnya tadi mana ya, itu tadi kearifan lokal daerah ini yang saya ambil adalah kearifan lokal geografis Bapak Ibu. Jadi lereng Gunung Semeru dan juga perkebunan apel yang ada di wilayah kita, di wilayah Kecamatan Pojokusumo. Nah, ini sebagai upaya saya sebagai pendidik untuk mempertahankan budaya lokal kita, dan siswa ini akan lebih mengenal daerahnya sebelum mengenal daerah-daerah yang lain. Jadi melalui integrasi inovasi kegiatan pembelajaran yang memuat kearifan lokal. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di semua gambar ilustrasi di buku memuat kearifan lokal, yaitu ilustrasi Gunung Semeru dan juga perkebunan apel. Nah, ini merupakan identitas daerah kita, wilayah Kecamatan Pojokusumo. Nah, untuk implementasi ya di kelas yang sudah saya laksanakan, ini dokumentasinya. Jadi seperti pembelajaran biasa ya, dimulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Nah, ini adalah menggunakan teknik membaca nyaring ya. Jadi Bapak Ibu guru yang membacakan ceritanya. Baru di dalam aktivitas yang siswa bisa men-scan video, nah ini kita bagikan bibuknya pada kelompok supaya pembelajaran lebih interaktif. Nah, di sini siswa bisa melihat ya, ini muncul videonya di sini. Jadi gambar ini di-scan langsung muncul video di sini. Nah, ini siswa sangat antusias Bapak Ibu. Nah, ini ya, ini muncul videonya. Kemudian karena ini pembelajarannya IPAS tentang sifat-sifat magnet, setelah kita tampilkan media pembelajaran, di sini siswa melakukan percobaan eksperimen tentang sifat-sifat magnet tadi, ya, menggunakan alat dan bahan yang telah disediakan. Kemudian siswa juga menyelesaikan lembar kerja yang dibagikan oleh guru. Jangan lupa guru juga melakukan penilaian. Kemudian siswa presentasi di depan kelas. Nah, untuk kegiatan inti yang terakhir yaitu membuat kesimpulan materi Bapak Ibu. Kita memberi penguatan materi kepada siswa. Nah, kemudian pada kegiatan akhir siswa mengerjakan soal evaluasi. Nah, Bapak Ibu, ternyata setelah menggunakan media pembelajaran, hasil belajar kognitif siswa di kelas saya yaitu dari 21 siswa, itu terdapat 14 siswa yang memperoleh nilai 100, kemudian 3 siswa memperoleh nilai 90, dan 3 siswa memperoleh nilai 80, dan 1 siswa memperoleh nilai 70. Dari hasil mengerjakan soal evaluasi sebanyak 10 soal isi. Nah, jadi hasil dari inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan, Bigbook ya, bermuatan AI dan AR yang berbasis kearifan lokal ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dapat meningkatkan aktivitas siswa di dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya berikan, dapat saya sampaikan dari hasil pembelajaran best practice yang sudah saya lakukan di sekolah. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semua dan bisa diadopsi Bapak Ibu dengan adanya
perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.